maybe punya dream juga, punya goals. Dengan adanya tantangan selama proses, belum sukses, udah berhenti di tengah jalan tuh Pak. Kiat-kiatnya gimana supaya tahan dengan proses? There is why kenapa saya selalu bilang bahwa bisnis ini mesti bukan hanya sekedar jalankan aja, mesti luangkan waktu untuk benar-benar bertumbuh, belajar apa sih bisnis jaringan. Ada orang yang punya latar belakang sangat sederhana, ikut bisnis ini dan sukses luar biasa. Ada orang yang punya latar belakang udah sukses, juga sukses di bisnis ini Pak. Apakah kesamaan dua orang tipe manusia ini? Kalau soal sukses di bisnis ini ya, sukses di bisnis kita ini, kuncinya memang salah satu adalah ketekunan. Selamat pagi Pak Onggi, apa kabar? Pagi Tris, kabar baik, and how are you? I'm good. Saya bersyukur sekali dan sangat terhormat bisa dapat waktu Pak Onggi untuk ngobrol nih Pak. Ya, ngobrol santai ya kita. Iya, Pak Onggi, ini kan seperti Pak Onggi bilang bahwa bisnis ini, bisnis network marketing adalah bisnis tentang manusia. Dan ilmu manusia itu adalah ilmu yang tidak pernah habis untuk dipelajari ya Pak. Betul sekali, betul sekali. Hari ini saya mau belajar ilmu manusia dari Pak Onggi. Bukannya kamu sudah manusia? Oh Pak, saya masih belajar. Pak Onggi adalah masternya, gurunya. Gini Pak Onggi, saya terinspirasi karena saya melihat ada orang yang punya latar belakang sangat sederhana, pendidikannya juga sangat sederhana, nggak tinggi gitu ya, ikut bisnis ini dan sukses luar biasa. Oke. Kemudian saya juga melihat ada orang yang punya latar belakang udah sukses, udah kaya, pendidikannya tinggi, juga sukses di bisnis ini Pak. Saya jadi bertanya-tanya gitu, apakah kesamaan dua orang tipe manusia ini gitu Pak Onggi? Dan di saat yang lain ada juga orang yang sederhana tapi nggak mau melakukan bisnis ini. Ada juga orang yang udah merasa saya udah sukses, saya udah pinter, saya nggak perlu bisnis ini. Boleh ya Pak di-sharingkan pandangan Pak Onggi tentang ilmu manusia ini Pak Onggi? Pertanyaannya menarik dan sedikit lucu gitu ya. Ya, kalau soal sukses di bisnis ini ya, bisnis kita ini sebenarnya itu pilihan. Karena orang punya kebebasan untuk memilih lah. Pertama itu pilihan, dan mungkin yang perlu kita diskusi adalah kenapa orang tidak memilih bisnis ini gitu. Ya, kalau itu ada faktor-faktor misalnya keterbatasan informasi bisa jadi, atau orangnya tidak terbuka, open mind untuk mau belajar, mau dengarkan bisnis ini seperti apa. Ya faktor ketiga ya malas gitu aja lah. Kalau soal malas nggak bisa diskusi. Kalau bicara malas, mau bisnis apapun nggak bakalan berhasil. Karena saya yakin kalau soal berhasil ya secara umum gitu ya, bahwa kuncinya memang salah satu adalah ketekunan bidang apapun. Kalau kita perhatikan orang yang sukses dalam konsisten ya, bukan sukses satu kali hilang gitu ya. Di dunia apapun ada orang sukses satu kali hilang, ada. Businessman pun ada gitu kan, ada yang berhasil kemudian jatuh hilang selamanya. Olahragawan juga ada begitu, bidang apapun ada gitulah. Jadi kalau bilang sukses sesungguhnya itu nggak bisa diukur satu kali dua kali, yang konsisten itu. Nah, konsisten itu dibutuhkan satu ketekunan menurut saya. Kepintaran sebenarnya ya, kepintaran ataupun pendidikan yang tinggi, tadi kan sempat disinggung pendidikan tinggi gitu ya. Kepintaran atau bahkan skill, kalau ditandingkan dengan konsistensi gitu ya, orang yang konsisten dengan skill yang tinggi, yang menang ujung-ujungnya siapa tahu nggak? Bukan orang yang punya skill. Yang menang nantinya adalah orang yang konsisten, yang tekun itu. Ya gitu. Pengalaman saya dapatkannya seperti itu. Jadi artinya Pak Onggi nggak penting background ya Pak,
Yang penting Tidak. tekun dan konsisten maka bisa sukses. Kalau di bisnis kita memang tidak perlu background. Lain halnya misalnya kayak Tris kan pernah kerja di perusahaan besar gitu ya, di perbankan. Nah, Tris bisa di posisi itu gitu karena satu, pendidikan. Nggak mungkin company-nya Tris yang besar itu menerima Tris di posisi yang setinggi itu tanpa pendidikan. Saya rasa nggak mungkin. Jadi orang-orang yang tidak berpendidikan sukses di karirnya, pernah yang Tris terjun di bidang itu, sudah nggak ada peluang karena memang itu harus ada kriteria. Nah, untuk sukses di bisnis kita nggak ada kriteria itu. Jadi anybody dengan background, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, apakah orangnya pintar bergaul atau tidak pintar bergaul, ya. Contoh background saya kan, saya tidak banyak teman, saya juga bukan orang yang pintar bergaul gitu ya. Tadinya saya adalah orang yang minder, pemalu kayak gitulah, lebih ke arah kayak gitu. Nah, tapi kan dari bisnis ini kan kita ada proses bertumbuh, personal development-nya ada, sehingga walaupun tadi saya bilang, walaupun orangnya tidak pintar bergaul, tidak banyak teman, itu bisa berkembang, itu bisa grow. Nah, itu menariknya di bisnis kita itu ada personal development yang sangat kuat di sini. Gitu. Kunci utamanya adalah impian. Kemudian supportnya apa? Yang mendukung itu adalah tadi bahwa ketekunan, ketelatenan gitu, disiplin, konsisten. Nah, orang-orang semacam ini kan kriteria berhasil di semua bidang sebenarnya. Kalau mau bilang olahragawan, businessman, even politikus, negarawan, apapun gitu ya. Orang-orang yang tekun. Orang-orang yang tekun, orang-orang yang konsisten di bidangnya, kemudian mereka akhirnya konsisten juga berhasilnya gitu. Terus naik bahkan. Gitu. Menarik Pak Onggi. Nah, sekarang aku menyambung nih Pak ya. Banyak orang mulai ikut bisnis ini. Gitu ya. Terus maybe punya dream juga, punya goals. Tetapi dengan adanya tantangan selama proses, mungkin juga dengan penolakan-penolakan, belum sukses, udah berhenti di tengah jalan tuh Pak. Boleh nggak Pak Onggi cerita kiat-kiatnya gimana supaya ini kita para pelaku ini tahan dengan proses, tetap tekun sampai kita bilang yes, kita sukses. Ini menarik. Sebenarnya kalau mau dibilang bukan hanya di bisnis kita aja, Tris. Kalau mau bilang bisnis yang lain juga sama kok. Di bidang apapun lah, kita bilang orang yang buka usaha restoran, oke, berapa yang berhasil dan berapa yang tutup, ya kan? Mau jadi bintang film, berapa bintang film yang berhasil, berapa bintang film yang hanya muncul permukaan sebentar juga hilang gitu. Olahragawan, gitu ya. Bidang apapun sebenarnya sama gitu. Nah, satu hal yang saya belajar ini menarik. Nanti mungkin saya akan bahas lebih dalam di training saya yang berjudul Dive In. Yeay! Nah, mungkin saya akan bahas itu lebih dalam di situ. Sebenarnya intinya manusia ini gitu ya. Kalau bicara tentang belajar manusia, saya terus belajar tentang manusia sejak 29 tahun yang lalu ya. Ya, sejak 1992 saya sudah mulai menekuni belajar tentang tingkah laku manusia, karakter manusia, orang, kenapa orang masih begini ini, kenapa orang bisa berhasil dan sebagainya. Menarik, sampai hari ini saya terus belajar. Nah, salah satu yang saya temukan bahwa sebenarnya semua itu ada proses yang kan tadi Tris bilang, kenapa ya kadang orang kerja sampai setengah sudah berhenti dan give up. Nah, itu ada kaitan kepada cara kerja otak kita, Tris. Ilmiahnya, kita kalau bahas ilmiahnya, wah ilmiah ini ya. Jadi kalau mau diilmiahkan secara, kalau kadang-kadang motivator kan motivasi, yeah you can do it, you can do it. Pulang kan kita nggak ngerti apa-apa, toh orang juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau dibicara tentang ilmiahnya, kenapa begitu? Sebenarnya ada kaitan dengan cara kerja otak manusia. Karena gitu, bidang apapun gitu ya, pada saat kita mulai terjun, itu ada proses namanya suffering. Contoh ya, tadi kan Tris bilang, wah ternyata repot juga ya, kita kan persiapan setengah jam tadi. Nah, padahal kamu IT loh,
kamu dengan background IT loh, tapi kamu kan pertama kali rekaman. Nah, tadi kan saya sempat bilang, buat Hendra tuh gampang tuh, nggak susah tuh, buat kamu susah. Nah, pada saat kamu bilang susah itu sebenarnya kan itu suffering itu. Sufferingnya adalah kamu pertama kali segala sesuatu hal untuk sukses jangka panjang ya, itu ada prosesnya kan. Nah, proses awal tuh suffering. Nah, pada intinya manusia itu kan ada namanya gain pleasure, avoid pain. Iya kan? Nah, pertanyaan saya pada saat ada suffering, orang pilih apa? Gain pleasure. Makanya kenapa ada istilahnya comfort zone. Iya kan? Comfort zone itu adalah pada saat orang menghadapi suffering, kemudian dia kembali kepada gain pleasure, adalah kembali ke comfort zone-nya dia. Nah, kalau bisnis kita paling gampang apa? Ya udah berhenti aja, udah selesai kan? Betul kan? Tadi kan Tris sempat bilang mungkin karena penolakannya. Ya, salah satunya karena manusia hidup di dunia ini tidak ada satu orang pun mau ditolak. Nggak ada. Kalau kita mau jujur ya, kalau ada networker bilang saya ditolak, saya happy, itu bohong besar. Yang benar adalah bagaimana kita siasatin tentang penolakan itu. Kalau saya siasatinya sederhana gitu. Kalau saya bilang orang tolak saya bahagia, itu saya bohong besar. Oke? Nggak ada lah manusia hidup di dunia ini mau ditolak. Nggak ada satupun. Karena itu suffering. Oke? Nah, there is why kenapa saya selalu bilang bahwa bisnis ini mesti bukan hanya sekedar jalankan aja. Mesti kalau mau sukses di bidang apapun sebenarnya, apalagi bisnis jaringan, mesti ada luangkan waktu untuk benar-benar bertumbuh, belajar apa sih bisnis jaringan. Nah, saya menemukan jawabannya, bisnis jaringan adalah satu bisnis yang fantastik di waktu saya yang tidak punya apa-apa gitu ya. Saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya teman, saya nggak punya relasi, saya nggak percaya diri. Justru di semua saya tidak punya itu, saya bisa mendapatkannya di bisnis jaringan. Nah, kalau saya bisa dapatkan di bisnis jaringan, kenapa saya tidak mau menekunin? Nah, sekarang saya setelah mengerti, berarti kalau orang tolak saya hanya karena mereka tidak mengerti. Titik. Jadi pada saat mereka tidak mengerti, mereka nolak saya. Sebenarnya saya tawarkan satu kesempatan bisnis kepada dia yang luar biasa. Kalau dia tidak mau, yang rugi siapa? Nah, mindsetnya networker untuk khususnya pemula, mereka selalu mikir kepentingan dia. Nah, kalau kita pikir untuk kepentingan kita, itu sakit. Contoh, saya datang ke Tris untuk presentasikan bisnis ini atau mengajak Tris ikut bisnis kita gitu ya. Karena saya pikir kalau Tris kalau join, saya dapat keuntungan. Nah, kalau cara berpikir seperti itu, apa yang terjadi pada saat Tris menolak saya? Sakit hati. Karena merasa Tris menolak saya. Saya merasa bahwa saya tidak dapat apa-apa dari Tris. Artinya saya mau gain something from Tris. Nah, sementara buat orang yang ngerti bisnis ini, ya, saya datang ke Tris, mindset saya adalah saya mau berikan satu kesempatan bisnis kepada Tris. Saya mau berikan satu produk yang luar biasa manfaat buat kesehatannya Tris dan keluarga. Dan saya memberikan satu potensi pengembangan kepribadian yang dimana hampir semua aspek kehidupannya lengkap. Yang saya datang kepada Tris, mindset saya adalah bukan saya mau gain something from Tris, tapi saya mau provide something to you. Istilahnya saya bawa satu kue yang sangat enak kepada Tris. Kalau Tris tidak mau terima kue ini, ya udah, saya bawa pulang, saya kasih ke orang lain dan saya tidak perlu sakit hati karena kue ini enak banget. Betul. Ya, it's about the mindset. Penolakan tidak membuat kita sakit hati. Itu cara mensiasati salah satu. Memang bukan mensiasati, memang itu benar adanya. Benar dalam arti, oke, sekarang Tris misalnya join bisnis ini, dikenalkan siapa gitu. Tris merasa bersyukur nggak dengan orang yang kenalkan? Selalu saya, sampai detik ini saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada orang yang kenalkan saya industri ini. Sampai detik ini. Berarti saya dapat lebih banyak daripada orang yang memberikan saya bisnis ini. Dia pasti ada benefit, tapi benefitnya saya jauh lebih besar daripada dia. Gitu. Nah, dengan kalau cara berpikir seperti ini, Tris, berarti perlu nggak kita sakit hati?
Saya rasa nggak perlu sama sekali. Pak Onggi, saya bersyukur sekali saya ketemu pasangan luar biasa, Ibu Filan dan Pak Andrew Utoyo, yang kenalin saya bisnis ini, Pak. Benar kata Pak Onggi, saya harus bersyukur dengan mereka yang mengenalkan saya bisnis ini, yang membuka mata saya. Saya dikasih kue enak gitu ya Pak Onggi ya. Kuenya enak banget Pak, benar saya setuju gitu. So ya saya ngerti sekarang everything is about mindset. Pada saat saya di offering tentang peluang ini, ngelihatnya adalah buat sayanya, bukan buat orang yang menawarkan ke saya. Gitu ya Pak ya. On the other hand adalah kalau saya mengoffering ini ke orang lain adalah manfaatnya buat orang itu dan bukan semata-mata buat saya. So, eye opener gitu loh Pak. Thank you Pak Onggi. Ya. That's why, Tri, sebenarnya kalau orang dengan mindset untuk get something from somebody gitu ya, itu berakhir dengan kecewa. Kalau kecewa yang terlalu banyak ya, berulang. Tadi kan kita bicara tentang ada kaitan pada otak ya. Otak kita otomatis menolak, otomatis, naturally karena otak kita itu pasti mencari sesuatu yang nyaman. Itu sudah pasti, manusiawi banget. Jadi tidak bisa memvonis orang yang give up begitu, nggak bisa juga. Bisa jadi mungkin nggak mengerti kok bisa terjadi begitu. Nah, orang-orang semacam ini kalau nggak ngerti sebenarnya menurut saya kasihan. Kenapa? Karena dimanapun dia akan give up kok. Ya. Kalau orang terlalu gampang give up di satu hal, ya dia juga gampang give up di tempat yang lain. Pertanyaan lagi nih Pak. Kan juga ada orang-orang yang udah punya pengalaman di MLM lain ya Pak ya. Bilang, oh saya dulu bisa jualan, saya juga berhasil gitu kan. Dan mereka udah punya pola kerja yang dari masa lalu gitu. Nah, pindah ke bisnisnya kita bersama dengan FFG, itu sometimes mereka masih pakai cara kerja yang lama. Pak Onggi ada advice nggak Pak untuk para mantan-mantan MLM dari masa lalu yang mau mencoba kembali masuk ke dunia MLM? Kembali lagi tentang network marketing. Kalau tadi sempat bilang jual gitu ya, jual. Network marketing itu bukan jualan, serius. Justru kalau orang fokus di jualan gitu ya, orang ini tidak akan berhasil dalam arti long term dan dalam arti mendapatkan passive income yang besar. Ya, karena kalau jualan, ya berapa banyak produk yang kamu mampu jual dalam satu hari gitu. Ya kan? Waktu kita terbatas, keterampilan kita menjual juga terbatas. Walaupun kamu the best salesman in the world sekalipun, belum tentu berhasil di bisnis jaringan. Karena mindsetnya beda banget. Walaupun kita ada produknya, enggak. Saya justru percaya nggak Tri, saya paling takut orang yang jago jualan. Kalau gitu, maksudmu Onggi orang jago jualan nggak cocok di bisnis ini? Enggak, cocok aja. Tapi dia mesti segera rubah mindsetnya menjadi seorang network builder. Dulu saya ada pengalaman, Tri. Saya ada jaringan, saya jual apa aja hebat. Bener. Dan ini benar, orang ini juara panci di Indonesia bahkan dulu pernah. Zaman dulu jual panci dia juara bahkan dunia nggak salah. Saya sudah bilang sama orangnya, dia jago. Zaman dulu saya temanin dia closing tiap hari, ketemu orang pasti closing. Kalau dia ketemu orang, kalau nggak closing itu buat dia itu haram. Cara closingnya dia punya skill luar biasa. Itu dia menggunakan egonya orang, ego suami dipakai, ego istri dipakai. Kalau dia approach dengan suami istri ya, waduh saya lihat ini orang selling skillnya luar biasa. Dan dia jualnya banyak banget. Serius, banyak, omsetnya itu gila-gilaan. Tapi suatu ketika saya bilang sama dia gitu, Pak, saya salut dan kagum dengan kemampuan Bapak jual. Tapi kalau saya lihat bisnis jaringan, kalau Bapak lakukan seperti ini, Bapak akan capek jual. Dan bukan caranya seperti ini, saya bilang. Loh, dia bilang kenapa? Dia background MLM juga loh. Dia bilang kenapa? Kan network marketing kan jualan. Ya, berarti kan ini ada salah kaprah dong berarti ya kan. Benar, dia agak ngotot pada saat saya jelaskan itu, dia agak ngotot. Apa? Kan kita mesti harus jual dong. Tapi mesti bangun jaringan lebih penting. Penjualan akan terjadi. Kalau bisa jual sendiri ya, Tris. Bagaimana saya bisa jual ke seluruh Afrika, ke Amerika, ke Eropa?
Nggak mungkin. Tapi mulai jaringan kita bisa jualan terjadi di Afrika. Saya lagi ngobrol sama Tris sekarang, berapa transaksi di Afrika kita nggak tahu. Kalau saya jualan mungkin nggak. Nah ini mesti diluruskan, benar serius. Oke, kedua gitu ya, tentang mindset tentang tadi E kuadran dan B kuadran. Itu sebenarnya beda kuadran sudah beda mindset, itu beda kenyamanan. Iya. Nah, kembali lagi tadi kan bicara tentang otak kan, ada kaitan pada otak kita kan. Nah, orang kalau sudah nyaman di kuadran E, suruh kuadran B itu nggak berani. Kenapa? Karena pada saat pindah kuadran itu ada proses. Nah, proses itu tidak nyaman. Nah, kalau pada saat proses tidak nyaman, juga ada risiko. Dia akan mencari aman-aman aja dong. Nah, kuadran E ini mau pindah ke kuadran B nggak gampang. Tapi jangan salah loh, sebaliknya orang yang sudah dilahirkan dari kuadran B, suruh kuadran E juga nggak bisa dia. Serius. Nah itu kan hanya bicara tentang adaptasi mind kita. Makanya saya bilang ada prosesnya. Mungkin saya bahas kalau di sini kan ada waktu untuk bahas ya tentang bagaimana sampai kita adaptasi. Sampai kita adaptasi, serius. Sampai kita punya otak tuh bisa terima. Nah, nggak semua orang siap di proses seperti itu. Olahragawan sama lah, bisnismen sama lah, semua bidang sama gitu. Nggak semua orang siap di proses. Cara berpikir kuadran E itu aman gitu. Nah, sementara pengusaha, bisnismen, kuadran B, kadang-kadang bisa turun begitu, kadang-kadang bisa naik di situ, kadang-kadang minus gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kuadran E siap untuk minus? Nah, kembali lagi pada mindset kan ini. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kembali kepada mindset masing-masing. Gitu. Nah, kalau bicara tentang tadi bagaimana mindsetnya konvensional networker, kalau kita minta dia pindah ke sini, cara kerjanya dengan standar sistem gitu, bisa nggak nyaman karena kebiasaan dia sudah nyaman di situ. Contoh ya Tris, misalnya Tris adalah penemu ayam goreng ala Tris gitu ya. Cara kerja Tris itu konvensional, dari kampung sudah terkenal gitu. Kemudian datang ke Jakarta mau bisnis ini lagi gitu kan. Kita bilang Tris, kamu ini deh, bikin sistem aja Tris, biar kamu franchise-kan aja. Nggak gampang untuk Tris bisa menerima. Tris bilang ngapain? Gua mesti buka cabang. Kalau perlu di restoran saya tulis hanya ada jual di restoran ini. Ayam goreng Tris ini. Tidak buka cabang. Kenapa begitu gitu? Karena mindsetnya Tris nggak ada tentang franchise misalkan. Duplikasikan sistem franchise itu, terus akan bilang nggak perlu, nggak ini susah lah. Nanti terus bisa bilang susah, bumbu saya kan nanti orang tahu gimana, rahasianya ada di bumbunya loh. Masa kalau buka cabang di seluruh cabang seluruh dunia, masa saya kasih rahasia bumbu ke orang lain? Itu kan bicara tentang kembali kepada mindset aja, Tris. Nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Tergantung kita keyakinannya kemana. Kalau kita yakin dengan begitu, ya oke aja. Kalau kita yakin bahwa buka cabang yang banyak tanpa kita harus kerja sendiri, kita bisa santai-santai, ya kan? Bisa earn a lot of money, cabangnya banyak. Nah, kalau cara berpikir itu benar, ya tekunin itu. Nah, kami ini, Tris dan saya melakukan itu. Yang dimana kita cabang ada di seluruh dunia. Ya, intinya saya tidak mengkritik manapun ya. Tujuan saya aja menyampaikan konsep. Ya. Konsep itu yang membuka mata saya, membuka mindset saya pada saat saya ada di E. Karena selama saya di E, Pak, ya segitu-gitu aja dapetnya ya, Pak ya. Udah dijatahin tiap bulan gitu kan. Begitu saya belajar masuk ke bisnis ini, saya bilang wow gitu ya. Bisa, kayak tadi Bapak bilang, bisa buka franchise di banyak tempat, di banyak waktu ya Pak ya, 24 jam itu benar-benar terjadi gitu. Amazing, memang mesti belajar pindah kuadran itu ya Pak ya. Nah, satu lagi nih Pak Onggi, ini kan sekarang sosial media marak sekali ya Pak. Dunia digital itu adalah dunianya zaman sekarang gitu. Sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran di digital maupun sosial media yang gini loh Pak, easy money, cepet kaya gitu ya, sehingga banyak orang yang oh ya saya mau cepet aja gitu. Sedangkan bisnis ini kan tadi Pak bilang butuh proses ya kan untuk mencapai yang namanya bisnis yang berkelanjutan gitu. Apa pandangan Pak Onggi tentang dua hal ini Pak? Yang satu adalah cepet, gampang, nggak mau sulit,
Yang satu adalah mesti melalui prosesnya, gitu. Sebenarnya kalau kita mau open mind melihat itu benar adanya yang di Kupas Tris bahwa saat ini online peluang bisnis banyak banget di luar sana. Easy money gitu ya. Ada satu filosofi mengatakan bahwa easy come, easy go. Kembali lagi ya, kalau saya bahas ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, oke? Tergantung apa yang kita yakinin. Misalnya Tris ya, misalnya kalau fokus saya hanya mencari uang saja ya, uang money dot titik ya, money titik. Ya tentu orang pasti mencari uang cepat dong. Siapapun pasti mau easy money, fast money. Iya kan? Kalau ada bilang saya nggak mau uang cepat, fast money, itu bohong juga. Iya kan? Tapi kalau kita dengar sana, berapa orang juga rugi cepat. Iya. Tadi pagi baru salah satu anak milenial cerita ke saya, ada orang investasi dengan 100 juta jadi 1 miliar. Tapi juga ada investasi dari 200 juta menjadi 200 rupiah dalam sehari. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, siap nggak mentalnya dia ke sana? Kalau nggak siap, nggak bisa juga. Even itu fast money ya, benar. Itu juga harus belajar loh. Misalnya orang main saham gitu, ya kan? Main saham uang cepat nggak? Uang cepat lah, ya kan? Nilai saham hari ini begitu, oke, besok nilai saham begitu, ya cuan lah. Tapi bisa nggak beli saham nilai begitu bisa ke sini? Bisa juga. Nah, poinnya adalah sebenarnya saya nggak bilang mana benar mana salah. Tadi saya bilang kalau hanya money titik, ya itu aja. Nggak usah melirik kiri kanan. Serius. Tapi pertanyaan saya, hidup apakah hanya uang? It's only money? Ya pada saat kita belum punya uang, kita ya uang. Coba deh satu hari kamu punya uang 1 gudang gitu. Isinya adalah dolar gitu. 1 gudang gede gitu. Pertanyaan saya nanti, kamu akan merasa, buat apa ya uang ini buat saya? Ya. One day kamu akan begitu. Serius, siapapun. Makanya saya sangat bersyukur kenapa saya berada di industri ini. Oke? Karena kita mendapatkannya banyak proses hidup, kita ngerti tentang hidup. Dan itu mahal. Dan itu priceless. Nah, buat kita sekarang, kita bisa kan ke kuadran I. Betul nggak? Kita bisa investasi sekarang. Ya. Nah, buat kita investasi, uangnya bukan uang panas malah. Ya. Iya kan? Betul. Nah, masalah kita mau investasi sekarang, bisa aja kita juga dapat uang cepat kalau kita mau. Betul. Tapi proses tentang hidupnya tetap ada. Dan itu yang mahal. Itu yang mahal di bisnis jaringan. Betul. Nah, tapi kembali lagi kalau bicara ini dengan anak-anak muda gitu ya, yang dia belum melihat itu, dia hanya lihat uang, ya pasti dia lihat uang aja lah lebih cepat. Betul nggak, Tris? Betul. Tapi kembali lagi nggak salah gitu, nggak salah ya. Saya nggak bilang anak-anak muda ini salah gitu. Tapi kalau dibilang positifnya di sisi kita ya, saya melihat itu adalah potensi yang luar biasa dengan justru adanya internet yang begitu luar biasa, online begitu luar biasa, oke? Dan saya dengar sekarang kalau nggak salah di China sekarang sudah punya 6G, bukan 5G lagi. Bahkan saya juga sempat dengar bahwa mereka juga ada satelit, handphone satelit. Nah, buat kita itu adalah peluang nanti, Tris. Artinya kita punya ada 7, sekian miliar manusia, itu adalah potensi kita dong. Dari sisi positifnya ya. Dan saya juga percaya one day company kita juga adaptasi tentang digital product pasti ada, diperbanyak. Nah, kalau kita sudah ada ilmunya, nanti sudah saatnya tadi saya bilang 6G-nya dan telepon satelitnya sudah ada tanpa pakai kartu loh. Kalau saya dengar itu sinyalnya kemanapun nggak bisa lari, seluruh dunia akan terjangkau. Nah, berarti market kita adalah seluruh dunia. Dan tinggal kita punya produk disesuaikan dengan digital produk juga nanti diperbanyak. Tentu physical produk tetap ada. Nah, menurut kamu itu good news atau bad news? Great news, Pak. Ya, gitu. Ini pandangan saya sih, Tris. Terus gini nih Pak, saya dengar Pak Onggi ya, saya jadi paham gitu, bahwa proses itu worth it. Proses itu adalah yang membentuk saya menjadi saya sekarang, yang tadinya saya nggak punya peaceful mind, jadi punya peaceful mind. Pak, kalau boleh sharing ya, dulu saya tuh financial struggle, sekarang peaceful mind about money gitu, satu.
Yang kedua gini Pak, yang saya nggak duga bahwa bisnis ini memberikan saya kesempatan fulfillment. Saya merasa fulfill gitu. Iya ya Pak ya, itu adalah yang tadi Pak Onggi bilang, bukan money and dot, tapi beyond money gitu. Nah ini artinya prosesnya memang yang setiap orang mesti lalui. Saya merasa bahwa, dan tiap level itu ada lagi ya Pak ya, ternyata fulfillment itu nggak habis-habis ya Pak. Karena saya yakin Pak Onggi Hianata banyak sekali yang udah di-fulfill gitu selama perjalanan hampir 30 tahun. Wow. Karena kan semua orang tuh kadang-kadang bingung gitu, apa sih fulfillment gitu ya Pak ya. Ini karena tentang manusia juga nih. Nanti di dive in saya udah bahas tentang ini, tentang intrinsic dan sebagainya. Aduh, saya nggak sabar nungguinnya Pak. Ya. Manusia tuh ada rewardnya, ada namanya intrinsic dan sebagainya. Nanti akan saya bahas lebih dalam itulah. Nah kalau mengerti itu, Tris, kita akan lebih peaceful mind hidupnya gitu. Tentang belajar hidup ini kan dahsyat ya, banyak ilmunya dan terus belajar gitu. Ilmu manusia ya Pak Onggi ya. Nggak ada endingnya, serius. Saya benar-benar ya Pak ya, buat saya gini loh, saya tidak pernah menduga di awal saya bergabung di industri ini, ujung-ujungnya belajar tentang ilmu manusia yang tadi Pak Onggi bilang nggak ada habis-habisnya, dan itu yang berharga ya Pak. Ya, terus sekarang saya tanya lah sederhana. Kamu kerja keras dapatkan uang untuk apa? Mau bahagia? Bahagia, hidup dan bahagia kan? Nah, kalau hidup dan bahagia, kemudian kamu dapat banyak uang, kemudian tidak bahagia, bahkan sebagian orang menghabisi hidupnya, berarti kan di sini ada sesuatu yang missing something somewhere in the process. Betul, betul, betul. Simpelnya begitu. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Saya bersyukur sekali loh Pak Onggi. Kalau saya di kuadran E terus, saya nggak dapet nih ilmu ini. Karena di kuadran E ya udah, masuk kerja, urusin kerjaan. Akhir bulan dapat gaji gitu. Saya nggak belajar bagaimana saya bertumbuh, ya kan? Bagaimana mencapai peaceful mind, bagaimana tadi Pak Onggi bilang mencapai fulfillment, yang sebenarnya itu mengisi kekosongan jiwa ya Pak ya? Ya. Ya. Kenapa begitu? Kalau di kuadran E, Tris nggak perlu terlalu pusing tentang personal development, karena gajinya udah pasti. Ya kan? Yang perlu mungkin Tris kerjakan di kantor adalah ya kerja sebagus mungkin, berprestasi mungkin. Kalau Tris ada tipe orang yang punya integritas, pegang prinsip, mungkin ya hanya tingkatkan diri, kualitas kerja ditingkatkan. Tapi kalau Tris adalah tipe orang yang nggak peduli, yang penting dapat uang banyak, bisa jadi penjilat di kantor, bisa menjadikan sikut kanan sikut kiri, dia naik ke atas dapat uang lebih banyak, tetap bertahan di posisinya supaya orang tidak ambil posisinya. Nah itu kan menghalalkan berbagai cara. Dan benarkah itu terjadi di perusahaan? Terjadi. Saya kan lahir dari perusahaan juga, saya kerja di perusahaan dengan karyawan yang begitu banyak saya lihat sandiwara politik di company. Ya kembali lagi, Tris, saya tidak menyudutkan bahwa orang kerja di perusahaan itu seperti itu, enggak juga. Tadi saya bilang hanya pengalaman pribadi saya aja. Kembali lagi, apakah membuat orang bahagia kalau hanya kejar uang dengan cara begitu? Dalam hati kecilnya dia pulang, dia bilang ini nggak benar nih. Ya, nah sementara di bisnis jaringan, Tris, di bisnis jaringan kita nggak bisa begitu. Serius, kalau gitu kita nggak akan besar. Di bisnis jaringan terus masih pure. Tadi kan datang ke orang itu prospek orang memang untuk tujuan dapat sesuatu untuk dia dan seterusnya, ya kan? Kita juga nggak bisa manipulasi di bisnis jaringan. Kalau bisa itu pun nggak bisa jangka panjang gitu. Nah mau tidak mau Tris akhirnya bangun orang kan. That is why akhirnya Tris pada saat bangun orang gitu, kuncinya bangun orang adalah bangun diri sendiri. Ya kan, akhirnya pas otomatis dengan cara begitu terus akhirnya bertumbuh, dan saya juga bertumbuh. That is why bisnis ini adalah bisnis manusia, sehingga kita tumbuh bareng-bareng. Itu menurut saya fantastik. Betul Pak, satu ya Pak ya. Saya belajar memakai hati saya pada saat saya ngomong sama orang lain. Kalau di kantor tuh nggak pakai hati, yang penting kelarin kerjaan deh, apapun yang terjadi. Itu loh Pak. Jadi manusia gitu. Makanya saya senang banget di FFG karena memanusiakan saya Pak. Dan saya mencoba untuk menjadi manusia untuk orang lain.
Thank you so much tuh Pak Onggi pelajarannya. One last minta advice Pak Onggi gitu ya. Ini pertanyaan atau apa saya nggak tahu juga nih. Pokoknya gini, menurut saya justru di zaman sekarang, di mana kita sibuk dengan dunia digital, di mana kadang-kadang karena social distancing kita agak terisolasi, maka semakin penting ilmu manusia ini menurut saya Pak. Karena biarpun kita berjauhan, tapi selama hati itu ada, itu connect terus ya Pak ya. Itu yang saya rasakan nih sekarang Pak. Selama masa pandemik, selama kita di dunia social distancing nih ya, faktor manusia itu jadi nomor satu buat saya. Justru zaman sekarang saya bilang adalah penting sekali memanusiakan manusia gitu. Gimana tuh Pak Onggi? Kalau kita mau bicara prinsipnya, prinsip sesungguhnya fundamentalnya adalah, dan kehidupan modern ini manusia dilatih oleh otak kiri yang lebih berfungsi. Betul. Tuntutan keadaan, tuntutan masyarakat menyebabkan orang berlomba-lomba adalah tingkatkan otak kirinya. Nah, kalau kita belajar otak kiri, otak kiri kan bicara tentang untung. Artinya apa? Kalau Tris tidak menguntungkan buat saya tidak akan ada urusan sama Tris gitu. Berarti kan itu kan logika dong. Hati nggak bicara di situ. Nah, contoh paling sederhana seorang ibu connect sama anaknya itu pakai apa? Hati. Makanya dikatakan kenapa kadang-kadang ya misalnya berjauhannya antara anak sama ibu tinggal di beda kota, beda negara ya. Kalau anaknya sakit, ibunya rasa loh. Makanya tadi Tris bilang kan bahwa kita kadang-kadang jarak jauh pun tetap connect di hati. Benar. Kenapa? Karena itu bicara tentang energi. Frekuensi energi itu nggak dibatasi oleh wilayah, negara, dan batas tempat, batas negara. Tris berada dimanapun di seluruh dunia, kamu secara connect dengan anakmu itu tetap jalan. Betul. Serius. Kalau anakmu ada sesuatu yang nggak beres, kamu walaupun kamu di Afrika, dia di sini, kamu akan rasakan insting seorang ibu. Karena connect ibu sama anak tuh sudah nggak pakai logika, kamu nggak pakai hitungan matematika, hitungannya hitungan hati, kalkulatornya kalkulator hati. Betul nggak Tris? Jadi memang kesimpulannya adalah sebenarnya manusia seharusnya fundamental ini hilang. Nah, pada saat fundamental ini hilang, supportnya nggak kuat. Supportnya nggak kuat, orang runtuh. Runtuh secara apa? Mental akhirnya. Dapat banyak uang, nggak happy misalkan. Itu runtuh dong. Ya kan? Merasa kekosongan di sana sini, runtuh dong berarti. Ada yang runtuh. Kenapa? Fundamentalnya tidak ada. Ilmunya dalam banget. Dan menarik, saya belajar di bisnis jaringan. Wow. Karena berinteraksi dengan manusia, kita akan temukan gitu. Oh, ternyata inti manusianya ini, esensinya hilang selama ini, fundamentalnya hilang. Oke. Dan dunia ini kacau. Sebenarnya dunia ini kacau Tris, karena fundamentalnya hilang. Ya, benar ya Pak ya. Ya benar ya. Iyalah. Kita ngomong Pasti fundamental lah. ya. Terus kalau orang connect hati, orang tidak akan melihat kekurangan orang lain. Yes, true. Dan orang nggak ada tuduh-tuduhan. That's true. Kamu kan tidak akan tuduh anakmu apapun kan. Kamu mencintai dia apa adanya. Coba pakai logika pikir. Kenapa sih dia kan autis gitu. Tapi terus tidak melihat autis loh. Terus melihat dia adalah satu aset untuk keluargamu. Melihat dia ini anak ini masa depannya sangat oke. Karena di tengah-tengah kekurangan dia pasti juga banyak kelebihan yang dia miliki, yang saya tidak miliki, orang lain tidak miliki. Itu karunia Tuhan. Buat Tris sudah melihatnya begitu. Sehingga Tris pun juga nggak perlu malu kok. Makanya kadang-kadang ada anaknya kekurangan, dia malu. Berarti ini ada sesuatu fundamental yang hilang kalau dia malu. Ya, betul. Ini ya, benar-benar. Baru-baru ini saya dapat satu message dari sosial media, teman kirim ya. Di Korea itu banyak anak-anak tuh dilahirkan taruh di tempat, akhirnya ada satu dokter tampung dia gitu. Maksudnya sediakan tempat untuk daripada anak itu buang ke tong sampah. Dan ternyata anak-anak itu lahir karena ada dua faktor ya. Ada yang lahir di luar nikah, ada yang lahir karena cacat. Nah, karena cacat orang tuanya nggak terima. Karena kenapa? Fundamentalnya nggak ada di sini berarti. Dia malu, takut dihukum oleh masyarakat.
bahwa anakmu kan ada kekurangan ini. Nah, pada saat orang seperti ini kan yang dipakai otak kirinya. Betul. Lihat nggak bahwa kadang-kadang masyarakat itu bisa membuat masyarakat logika ya, akan membuat hukuman ini membuat orang mati juga secara hati. Wow. Aduh Pak Onggi, saya semakin dengar Pak Onggi ya, semakin bilang terima kasih Tuhan bahwa saya ketemu FFG, saya ketemu bisnis ini yang mengkomplitkan saya Pak. Thank you so much Pak Onggi, ini bisa ngomong nggak habis-habis nih Pak Onggi. Karena ilmu manusia itu semakin digali, semakin menarik ya Pak ya untuk dibicarakan. Betul. Ya Pak. Kalau buat yang suka itu seharusnya menarik, karena hidup ini ya tentang belajar. Betul. Ya. Thank you Pak Onggi untuk waktunya, untuk pelajarannya. Saya catat banyak loh Pak Onggi. Saya catat nih yang Pak Onggi share ke saya gitu ya. Jadi saya bilang yes, bisnis ini pertama harus ada dream dan ketekunan dan disiplin untuk mencapai ke puncak sukses. Dan pada saat mau beradaptasi ada proses suffering. Yang tadi Pak Onggi bilang, pada umumnya orang gain pleasure, avoid pain, ya. Dan pada saat itu terjadi mesti sadar bahwa oh ini keluar dari comfort zone dan saya harus mensiasati penolakan gitu dengan cara bertumbuh dan terus belajar sampai akhirnya belajar ilmu manusia yang canggih banget sampai seperti seorang Pak Onggi Wianata dengan ilmu manusianya yang saya dengar selama setengah jam ini. Thank you Pak Onggi, mengkonfirm saya bahwa yes, this is the right place for me untuk nggak hanya growing tapi juga menjadikan saya manusia seutuhnya. Thank you Pak Onggi, God bless you. Thank you, God bless you. Send my regard to your family. Ya, bye bye Pak. Okay, bye bye. Untuk masuk di bisnis ini, meninggalkan bisnis yang lama, akhirnya saya dapatkan ya seperti tadi Pak, selain income yang rutin, yang saya dapatkan adalah ketenangan Pak, itu yang luar biasa. Benar sekali Pak, orang-orang seperti Pak Suji ini kan termasuk nggak banyak ya. Bukan Pak Suji punya bisnis lagi jatuh, justru bisnis lagi bagus-bagusnya berkembang. Kemudian Pak Suji masuk ke bisnis ini. Setelah masuk ke bisnis ini, Pak Suji mendapatkannya bukan hanya uang saja kan, bukan hanya peaceful mind about money, tapi lebih pentingnya adalah tentang mendapatkan improvement, personal growth dan sebagainya. Pada saat kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini, terutama teman-teman pengusaha yang masih mencari peluang-peluang bisnis, tapi yang masih melihat apa yang cocok gitu Pak. Mungkin apa pendapat Pak Onggi Pak di sini Pak? Tidak semua orang bisa melihat peluang bisnis jaringannya Pak. Karena untuk melihat peluang bisnis jaringan itu membutuhkan humbleness, ya kan?